Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Putra Sadewa dengan NIM C0D02104 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi perpajakan. Persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak dianggap sebagai uang liability karena merupakan pemborosan atau waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai cash. Sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Apabila jumlah persediaan terlalu besar, overstock mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar. Juga menimbulkan risiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun jika persediaan terlalu sedikit, mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan stock out. Karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan berhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Fungsi dan tujuan persediaan. Menurut Render dan Fraser 2005, terdapat 4 fungsi persediaan yaitu sebagai berikut. 1. Mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasukan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekouple proses produksi daripada pemasok. 2. Mendekouple perusahaan dari fluktuasi. Permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan value bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada peluang akhiran. 3. Mengambil keuntungan diskon kuantitas. Sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. 4. Menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak dapat mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Memberikan pelayanan yang terbaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan. Menurut Renner dan Fraser 2005, berdasarkan proses manufakturnya persediaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Persediaan bahan baku raw material inventory adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekouple, memisahkan para pemasok dari proses produksi. 2. Persediaan barang setengah jadi, working in process inventory, adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in progress disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. 3. Persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. Maintenance, repair, operating, MRO. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. 4.
Persediaan barang jadi, finished good inventory, adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Biaya persediaan. Penilaian persediaan memerlukan penilaian yang sangat cermat dan sewajarnya untuk dimasukkan sebagai harga pokok dan di mana saja yang dibebankan pada tahun berjalan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan, persediaan seharusnya diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah di antara keduanya. Dengan demikian, dalam menentukan persediaan, baik biaya maupun nilai realisasi neto harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah dibuatkan perbandingan nilai terendah dari keduanya, maka digunakan sebagai nilai persediaan. Biaya persediaan melalui dua proses. 1. Menentukan nilai biaya pembelian atau pembuatan barang. Biaya persediaan atau inventoriable cost. 2. Mengalokasikan jumlah nilai persediaan awal dan biaya pembelian atau pembuatan barang ke biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan rumus biaya. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, yang meliputi harga pembelian, biaya masuk dan pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagihkan kembali kepada kantor pajak. 1. Perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang, biaya persediaan hanya mencakup biaya pembelian. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan, istilah biaya pembelian diartikan meliputi harga pembelian, biaya impor, dan pajak lainnya selain dari pajak yang kemudian dapat diberikan kembali dari dinas pajak, biaya transportasi, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung pada suatu saat pembelian dikurangi diskonto, potongan harga, dan subsidi. 2. Perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, biaya persediaan tidak mencakup biaya pembelian, tetapi juga biaya konversi. Menurut Dina dan Setiawati, biaya konversi pada umumnya mencakup biaya yang terhubung secara langsung dengan unit yang diproduksi, seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Pencatatan persediaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan akan mempengaruhi neraca maupun laporan laba rugi. Dalam neraca, perusahaan dagang persediaan merupakan nilai yang paling signifikan dalam aset lancar. Sedangkan dalam laporan laba rugi, persediaan bersifat penting untuk menentukan hasil operasi perusahaan dalam periode tertentu. Terdapat dua sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam mencatat persediaan, yaitu 1. Sistem pencatatan fisik atau periodik, Physical or Periodic Inventory System. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan, menyatakan sistem pencatatan fisik atau periodik, Physical or Periodic Inventory System, nilai persediaan akhir ditentukan melalui pemeriksaan fisik persediaan (physical stock check). Nilai barang dijual selama tahun berjalan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Untuk menentukan sebuah harga pokok penjualan dalam sistem periodik, harus menentukan A. Menentukan sebuah harga pokok barang yang tersedia pada awal periode. B. Menambahkannya dalam harga pokok barang dibeli. C. Mengurangkannya dengan harga pokok barang yang tersedia pada akhir periode akuntansi.